sekarang ini saya merasakan bahwa masyarakat tidak merasa berdosa memubazirkan nikmat Tuhan ini. Baru mereka berdosa kalau berzina, kalau merampok, kalau mabok, kalau ini dosa-dosa yang kelihatan. Tapi menyia-nyiakan nikmat Allah, siapa yang merasa berdosa? Padahal Allah mengatakan kamu itu saudaranya setan. Bisa kurang kerasa lagi. Ya kenapa? Nah itulah persoalannya yang harus kita perlu kita ketahui semuanya itu. Ya, jadi artinya sehingga di sini mungkin dalam hal ini untuk penanggulangan mengatasi lahan tertidur atau terlantar untuk menumbuhkan rasa berdosa kepada Tuhan, saya kira perlu menggandeng MUI ikut mengeluarkan fatwa hukumnya haram menelantarkan tanah. Ini sementara ini MUI kan saya lihat fatwanya kan kurang produktif ya, mengharamkan rokok, mengharamkan bank konvensional yang macam-macam, mengharamkan kepiting. Ini yang penting lahan tidur, lahan terlantar, kenapa tidak ada fatwanya? Apa mereka tidak tahu permasalahan? Barangkali begitu. Ini Pak Profesor nanti yang mengganti Pak keluarkan fatwa gitu. Ya, order fatwa mengharamkan tanah terlantar semacam itu untuk membuat public opini lah, ini penting. Karena ini bagaimanapun juga orang kalau sudah merasa berdosa ya minimal dia akan merubah sikapnya lah. Kan begitu. Nah, adapun tentang juris atau perundang-undangannya, saya ingin menyampaikan bahwa memanfaatkan tanah terlantar ini ada ya. Kita inventaris dulu. Ada hal-hal yang penting sini. Saya melihat ini banyak tanah terlantar, Bung Matil tuh ya. Pertama, MUI mesti dilibatkan. Kedua, juga masyarakat tidak merasa berdosa bagaimana sehingga perlu adanya pesan pada para mubalik, pada ustadz, atau perlu masuk dalam mulok ya, kurikulum ya, silabus mulok masing-masing ya, sehingga anak itu diajarkan bahwa tanah itu pemberian Tuhan yang harus dimanfaatkan. Kemudian juga ada hal yang paling ironis, Indonesia ini tanahnya dari Sabang sampai Merauke. Waktu dibagi 3, Indonesia Barat, Timur, Tengah, dan Timur. Curah hujan begitu banyak, matahari berlimpah ruah, lautan tak terhingga, tanahnya subur semua, ada yang tandus. Tapi kenapa rakyatnya banyak yang kelaparan? Kan ironis. Kalau di negara-negara Arab yang saya lama di sana, yang memang tandus, nggak bisa ditanami karena pasir, ya, panas tanahnya, 50 derajat panasnya. Telur juga kalau dikubur di pasir matang tuh, ya saking panasnya itu. Ya, Israel juga tandus, tapi sekarang menjadi tanah yang subur dan menjadi pionir dalam bidang pertanian. Itu. Kemudian juga saya menginventarisir ya, jenis tanah terlantar ini banyak sekali, tadi sudah diutarakan oleh Pak Profesor. Di sini, ini kampung saya namanya Cadang Pinggang. Dilewati oleh jalan pantura bebas. Artinya kepadatan lalu lintas hiruk pikuknya 24 jam. Seharusnya kan makmur. Ternyata ini desa Cadang Pinggang, desa tertinggal. Sehingga saya ingin mencari tahu kenapa kok begitu. Ya, daerah tertinggal kalau di pinggir hutan masuk akal. Ini dilewati jalan pantura kok. Sebelum ada jalan bebas kan masih semuanya. 24 jam itu non-stop. Artinya dagang aku saja bisa makan kok. Tapi kenapa jadi bisa tertinggal? Ternyata setelah saya mencari tahu, ternyata tanah pertanian yang ada di Cadang itu dimiliki oleh orang-orang di luar Cadang Pinggang. Ya, orang Pulumonya ada di sini yang punya. Ya, orang Jakarta, orang Cirebon, orang Bandung. Nah, kadang-kadang tanah itu tidak terlantar.
mereka tidak mau berani menggarapnya ya, karena nanti ditangkap polisi, dituduh penyerobotan semacam itu satu ya. Kemudian juga tanah dalam sengketanya itu enggak sebentar, bertahun-tahun. Pembagian warisan itu ya, termasuk keluarga saya sendiri, adik adik 20 tahun sengketa warisan keluarga besar saya itu nggak selesai. Nah ketika tanah itu sengketa ya, masing-masing tidak boleh menggarap, masyarakat juga nggak terlantar bertahun-tahun semacam itu. Nah, ini persoalan sangat rumit sekali ya dalam sengketa, baik sengketa warisan apa sengketa jual beli atau sengketa dan sebagainya, itu juga menjadi terlantar.